Mama Lestari sangat curiga dengan suaminya, Papa Gunawan, di mana Papa Gunawan itu membuat perusahaan baru yang bernama Danisa Mandiri. Dan kecurigaan itu sangat beralasan, di mana pada waktu tempo tadi itu nih guys sempat ketemu dengan Papa Gunawan dan ternyata di situ ada dokumen terkait Danisa Mandiri. Takutnya Papa Gunawan itu punya perusahaan baru dan semua aset perusahaannya itu memang dipindah tangankan gitu, karena mungkin di situ yang bikin curiga ya ini pasti ada sesuatu nih ya. Mama Lestari yakin ini semua pasti karena dia punya selingkuhan gitu loh, dan itu yang bikin Mama Lestari yakin yang ngebuat Papa Gunawan itu punya punya selingkuhan dan juga bikin perusahaan baru atas nama Danisa Mandiri. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Rafael berusaha bilang kepada mamanya kalau terkait selingkuhannya itu kayaknya tidak mungkin. Nah, mengenai perusahaan Danisa Mandiri, memang Mona itu sempat bilang kepada suaminya Rafael bahwasanya di situ ya Papa Gunawan sempat memang pernah bicara dengan klien yang membahas tentang perusahaan Danisa Mandiri. Dan oleh karena itulah yang menyebabkan Mama Lestari ini sangat yakin, makanya dia minta bantuan kepada anaknya untuk ngobrol kepada Papa membahas tentang Danisa Mandiri, perusahaan baru yang dibikin oleh Papa Gunawan. Dan di situ pada awalnya Mama Lestari ini pengen sekalian ya ikut dengan Rafael membahas tentang perusahaan baru semacam itu. Namun Rafael ini guys ya menyuruh mamanya untuk tidak usah ikut saja, biarkan ini menjadi urusan Rafael. Yang tanya ini Rafael kepada Papa. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti semua keluarganya itu tahu ya, atau mungkin Mama itu membahas dengan Papa terkait perusahaan baru, ini akan jadi masalah besar. Nanti takutnya ini malah jadi ribut. Nah, daripada ribut, lebih baik ini biarkan Rafael saja yang tanya kepada Papa. Semacam itu loh guys. Jadi dijelaskan Mama ini supaya tidak marah-marah. Karena biasanya Mama Lestari itu kalau bahas sesuatu hal yang sangat penting ya dengan Papa Gunawan itu selalu ribut gitu loh. Nah, takutnya ini malah ribut semacam itu nih guys ya. Apalagi di situ Mama Lestari ini kepikiran terkait ya Papa Gunawan ini punya selingkuhan, makanya perusahaannya bikin baru. Nah, semua kekayaannya dialihkan ke perusahaan baru. Nah, itu yang jadi masalahnya. Dan biarkan di sini yang menyelesaikan semuanya adalah Rafael. Makanya mamanya itu diminta nih guys ya untuk stay di rumah saja. Biarkan nanti yang memberikan informasi penting ini adalah Rafael semacam itu. Nah, sementara orang yang disuruh untuk Romi ini guys ya tidak berhasil mencelakakan di mana keberadaannya. Ya, orang yang tak lain adalah Yuda yang telah membawa istrinya Dania pergi semacam itu loh guys. Dan di situ membuat Romi ini sangat marah karena dia sudah membayar mahal semacam itu loh guys. Dan akhirnya dia meminta uangnya itu kembali dengan cara paksa dan memukuli orang suruhannya tersebut yang gagal memusnahkan Yuda. Malahan membawa istrinya kabur semacam itu. Dan oleh karena itu sengajalah tuh ya bersama dengan Kunco dia memukul orang suruhannya tersebut yang gagal dan meminta uangnya kembali karena dia mau menyerahkan uangnya tersebut kepada Rafael semacam itu loh guys. Nah, sementara itu juga ada Papa Gunawan yang sengaja nih guys ya meminta bantuan kliennya atau orang suruhan dia nih guys ya untuk mencari di mana keberadaan Dania, karena hingga detik ini ya Dania masih belum kunjung datang. Nah, takutnya di bawah Yuda itu tidak tahu kemana semacam itu, makanya dia minta bantuan nih apakah di situ kaliannya itu atau orang suruhannya itu punya kenalan orang yang bisa mencari semacam detektif yang mencari di mana keberadaan Dania saat ini. Makanya disuruhlah tuh orang suruhannya untuk mencari di mana punya kenalan gak, dan kemudian setelah ditanya punya kenalan. Nah, kemudian orang suruhannya ini tanya kira-kira berawal dari mana, kira-kira clue-nya apa yang bisa diberikan ya dari Pak Gunawan untuk mencari di mana keberadaan Dania. Nah, kemudian di situ dikasihlah foto Yuda, orang yang telah membawa Dania pergi. Nah, di situ perginya kemana masih belum diketahui. Maka dari itu dia benar-benar meminta sangat kepada orang suruhannya untuk berhasil menemukan Dania. Nah, sementara itu nih guys ya, ketika itu juga membuat Rafael ini nih guys ya yang masih mempertanyakan papanya ini bikin perusahaan baru ini, makanya langsung telepon kepada papanya. Nah, kemudian karena mendapatkan telepon di situ nih guys ya dari Rafael, otomatis membuat ya kan papanya itu langsung mengangkat telepon dan tanya di manakah keberadaan papanya. Saat ini papanya itu lagi meeting bersama dengan klien dia di Brown Cafe semacam itu. Nah, kemudian ini kesempatan yang pas bagi Rafael untuk sekalian ke Brown Cafe membahas sesuatu hal yang sangat penting pastinya ya. Dan di situ makanya papanya disuruh nunggu di Brown Cafe saja karena Rafael yang akan menuju ke tempat situ. Nah, sementara Safira nih guys ya bahagia banget dengan kehidupannya bersama dengan Julian, membeli barang-barang baru seperti kompor, ya shopping semacam
semacam itu untuk alat perkakas rumah tangga, karena memang dia tinggal di tempat yang baru, ngontrak di tempat yang baru. Dan ini kesempatan ya guys ya bagi Safira untuk ya membuat suaminya bahagia juga sekalian di situ nih guys ya. Walaupun Julian tidak punya uang yang begitu banyak ya, karena semua ATM-nya sudah diberikan mamanya, dia tetap happy hanya dengan uang simpanannya tabungan. Makanya di situ Safira ini berusaha untuk pulang ya ke kontrakannya naik angkot saja, karena tahu betul bahwa dia harus menghemat karena suaminya tidak punya begitu banyak uang, karena uangnya semua ada di ATM dan diberikan kepada Mama Gina semacam itu. Nah, sementara ya di situ ada Mona, di mana Mona ini memang menyuruh anak buahnya nih guys ya, Bonang, untuk mencari di mana keberadaan Yuda dan juga Dania. Namun sayangnya setelah dicari di rumahnya Yuda memang tidak ada siapa-siapa di situ. Yuda tidak ada di situ. Ya, dan kemudian di situ nih guys ya, tetap menyuruh Bonang ini ya, Mona menyuruh Bonang untuk selalu mengawasi rumahnya. Dan nanti kalau ada informasi yang sangat penting harus selalu dikabarkan kepada Mona. Nah, sementara Mona ini guys ya masih punya urusan kepada Romi, dan dia marah betul kepada Romi karena sudah ditelepon berkali-kali namun ternyata tidak ada balasan, bahkan tidak ngechat dia gitu loh. Nah, kira-kira Romi ini niat atau tidak bekerja sama dengan Mona. Makanya Mona ini sangat marah dan kemudian dia berusaha untuk menelpon Romi lagi, ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena Romi sedang teleponan bersama dengan Baby File, di mana File ini ya itu ya, Baby File Rafael itu nih guys ya memang mau ngajak ketemuan nih guys ya bersama dengan Romi, di mana dia menuju ke Brown Cafe. Makanya mintalah itu ya Romi ini ke Brown Cafe saja, ke sana untuk ketemuan, karena pada awalnya dia mau pergi ke tempatnya ya dia perusahaannya, namun sayangnya dia menuju ke Brown Cafe, ada sesuatu hal yang dibahas di sana. Nah, sementara Mona ini terus nih guys ya berusaha untuk menghubungi ya, berusaha untuk memberikan pesan kepada Romi, namun ternyata Romi ini tidak mengangkat karena memang dia lagi teleponan bersama dengan Rafael. Karena Rafael ini ada sesuatu hal yang sangat penting yang harus dibahas mengenai Yuda, di mana dia harus berhasil untuk menghancurkan Yuda semacam itu loh guys, untuk memusnahkan Yuda sesegera mungkin. Dan di situ tiba-tiba Romi membukakan pesan chat dari Mona yang ternyata adalah di situ yang pengen ngajak ketemuan. Dan di situ nih guys ya, Romi ini pasti curiga bahwa Mona ini masih membahas tentang siapa yang telah membunuh kedua orang tuanya Safira. Ini pasti membahas terkait tentang hal ini. Makanya di situ Romi ini kayaknya males, karena di satu sisi dia ada urusan dengan Rafael yang harus dia selesaikan sesegera mungkin. Nah, untuk Safira nih guys ya, memang kehidupan sekarang ini sangat berbeda. Yang biasanya diantar pulang pergi bersama dengan suaminya naik mobil, sekarang dia harus naik angkot. Nah, ketika naik angkot di situ nih guys ya, suaminya kurang suka ketika di situ nih guys ya banyak orang, apalagi ada laki-laki yang memandangi istrinya semacam itu loh guys, bersempit-sempitan dipandangi orang, otomatis membuat selaku seorang suami ya Julian kurang suka jika istrinya itu dipandangin oleh banyak orang. Dan maka dari itu nih guys ya, membuat Julian ini kepikiran untuk ganti posisi saja, biarkan di situ yang bersama dengan laki-laki itu adalah Julian, agar memang Safira tidak dipandangin terus. Dan di situ nih guys ya, ada juga kompor yang diletakkan di dekat situ agar laki-laki tersebut tidak memandangi istrinya. Kenapa? Karena mungkin bisa saja dia jatuh cinta kepada Safira karena kecantikan dia. Dan maka dari itu ngebuat Julian ini cemburu sebenarnya guys, dan Safira tahu betul bahwa suaminya itu sangat cemburu. Namun di satu sisi ya, di situ Safira sebenarnya kasihan karena biasanya dia selalu naik mobil, selalu ada semacam itu loh guys. Nah, sekarang dia harus bersempit-sempitan naik ya, membawa barang-barang peralatan ya rumah tangga itu naik angkot, dan itu sangat tidak baik banget ya buat suaminya, karena biasanya selalu enak semacam itu. Nah, sementara Mama Gina ini masih kepikiran ya guys ya terkait Sisi. Dia kehilangan Sisi itu semua gara-gara Safira, masih terus menyalahkan Safira, masih belum menerima kematian Sisi dan dia pengen Sisi itu kembali. Nah, dia terus mengingat Sisi, dia terus mengingat kebersamaannya Sisi gitu loh guys, dan dia tidak bisa lupa terkait Sisi. Makanya membuat kepalanya stres, membuat dia semakin menyalahkan Safira atas kasus akan hal ini. Nah, kemudian di situ Bulan datang nih guys. Kedatangan Bulan sengaja untuk membawakan makanan, ya minuman, agar Mama Gina ini mau makan dan minum, karena kesehatan itu sangat penting banget buat Mama Gina. Maka dari itu nih guys ya, berharap bahwa di situ Mama Gina mau makan. Namun ternyata Mama Gina tidak mau makan, yang diinginkan hanyalah anaknya saja. Hanyalah anaknya Sisi dan juga Julian.
gitu loh. Dan di situ nih guys ya, semakin menyalahkan Safira. Safira itu adalah perempuan yang jahat. Gara-gara Safira kehidupan rumahnya itu hancur dan anaknya Julian malah dibawa kabur semacam itu. Memang benar-benar Safira itu sangat tega ya semacam itu loh. Jadi menyalahkan itu di depan Wulan. Walaupun Wulan itu di situ juga bingung dengan sikapnya Mama Gina yang sekarang, yang ternyata semakin marah kepada Safira, semakin menyalahkan Safira atas beberapa kasus yang dialami di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupan keluarganya. Dan di situ Mama Gina tetap saja marah semacam itu kepada Safira dan menyalahkan semua kehidupan ini pada Safira. Bahkan kematian anaknya ditabrak oleh mobil itu semua di depan matanya Mama Gina dan menyalahkan Safira atas kasus hal ini. Jika Safira itu lebih tegas kepada anaknya Sisi, mungkin ya anaknya itu tidak akan terbelenggu dengan cintanya Yuda. Dan dalam hal ini yang disalahkan Safira, padahal jelas-jelas Safira itu sudah mengingatkan yang terbaik buat Sisi untuk tidak berhubungan dengan Yuda, karena Yuda bukan orang yang baik. Namun memang Sisi aja pada waktu itu saking sukanya dan dikejar terus menerus oleh Yuda. Seharusnya yang disalahkan adalah Yuda, orang yang bertanggung jawab atas semua ini, bukan Safira. Namun apalah daya Safira nih guys ya, karena dia tidak punya kuasa apapun. Dia selalu dipersalahkan semacam itu, makanya Mama Gina selalu menyalahkan dia. Nah di situ nih guys ya, ada Tante Wulan yang berusaha untuk mengingatkan Mbak Gina untuk tidak marah, untuk selalu mengingat kenangan baik bersama dengan Safira. Jangan yang buruk-buruk yang terus diingat, karena walau bagaimanapun ya Safira adalah bagian dari keluarga. Nah di situ nih guys ya, tiba-tiba Mama Gina itu melihat secara tidak sengaja di situ ada foto anaknya Sisi bersama dengan Safira. Nah kira-kira apa yang akan dilakukan? Ternyata dia berusaha untuk menghampiri foto tersebut dan dia berusaha untuk membuat foto tersebut itu hancur dengan cara memecahkannya, karena dia teringat di situ ada Safira, orang yang telah menghancurkannya. Nah, kemudian fotonya itu diinjek-injek nih guys ya, benar-benar Mama Gina itu saking marah betul kepada Safira. Kepergian Julian dari rumah semakin membuat Mama Gina semakin menyalahkan Safira. Kematian Sisi membuat segalanya berubah menjadi hal yang tidak baik buat Safira. Dan di situ membuat Mama Gina justru semakin stres. Dan situ ada Wulan yang sangat bingung apa yang harus dia lakukan, karena tiba-tiba setelah memecahkan foto, membanting foto, membuat Mama Gina ini langsung drop kondisinya guys. Nah di situ nih guys ya, memang Papa Gunawan akan melakukan apapun untuk bisa menemukan di mana keberadaannya Dania. Dan kemudian usai berbincang-bincang langsung pergi. Nah kemudian ada satu hal lagi yang pengen dibahas oleh orang suruhannya tersebut, yaitu mencari di mana keberadaannya Safira dan Julian saat ini. Karena memang Safira dengan suaminya Julian itu pergi. Nah secara tidak sengaja di situ ada baby file yang ternyata melihat semuanya, bahwa dia mendengar kenyataan kalau suaminya Julian itu membawa istrinya itu pergi. Dan oleh karena itu nih guys ya, Rafael ini kepikiran terkait Safira yang dibawa pergi agar mungkin bisa menjauhi Rafael. Nah kemudian Rafael ini sengaja tanya kepada papanya karena dia mendengar semua pembicaraannya kepada kliennya untuk mencari di mana keberadaannya Safira. Lah memang Safira ada di mana? Nah kemudian di situ Papa Gunawan menceritakan tadi dia tahu dari Tante Wulan atau Wulan yang menceritakan bahwa saat ini ya di situ ada Safira yang sudah tidak tinggal lagi di rumahnya Mama Gina karena ada masalah semacam itu. Jadi suaminya Julian membawa Safira itu kabur. Nah ini kepikiran nih, Rafael menyalahkan Julian membawa kabur Safira. Dia tidak tahu ada masalah di dalam keluarganya Julian, makanya Julian membawa kabur. Namun di dalam pikirannya di situ ada Rafael yang menyalahkan Julian atas kepergian dari Safira semacam itu loh guys. Makanya di situ Rafael ini semakin marah gitu loh, karena di dalam pikiran dia masih teringat dengan mantan istrinya Safira dan masih mencintai Safira. Walaupun dia sudah punya anak dengan Mona, ya Mona sedang hamil anaknya, namun ternyata cintanya dengan Safira tidak pernah luntur. Dia masih sangat mencintai Safira dan masih kepikiran Safira dan menyalahkan Julian yang membawa Safira pergi semacam itu, walaupun dia tidak tahu. Nah kemudian di situ nih guys ya, karena kedatangan Rafael ini sudah ada di Brown Cafe. Nah kemudian papanya ini sengaja tanya ada hal penting apa yang dibahas semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, karena memang di situ ya ada Romi yang menelpon ya kan. Nah kira-kira di situ ada masalah apa lagi yang mau dibahas Rafael. Nah kira-kira Rafael ini punya masalah apa lagi gitu loh.
karena jangan sampai di situ Rafael bikin masalah yang baru, karena ini akan sangat merugikan Rafael dan perusahaan, karena biasanya papa itu yang selalu ya akan menyelesaikan semua masalah yang dibikin oleh Rafael. Selalu dibilang papanya bahwa untuk selalu berhati-hati dan tidak main kasar, apalagi sampai berhubungan dengan masalah. Ini akan sangat gawat banget imbasnya. Pasti yang terkena adalah perusahaan semacam itu. Makanya Rafael disuruh untuk jujur. Kira-kira dia ada masalah apa? Nah, kemudian di situ nih guys ya, Rafael ini justru malah mempertanyakan adalah papanya. Untuk apa dia jujur kepada papanya? Kalau papanya sendiri itu juga tidak pernah jujur kepada keluarganya dan mamanya semacam itu. Bahwa di situ ya Papa Gunawan itu membuat perusahaan baru atas nama Danisa Mandiri. Dan mengenaikan hal itu nih guys yang membuat ya papa itu ternyata teringat dengan mama, di mana mama itu sempat berpapasan dengan papa dan mengetahui dan sempat membaca terkait file Danisa Mandiri, dan takutnya di situ ada Mama Lestari yang sudah menceritakan kepada anaknya Rafael, dan Rafael ini sengaja menanyakan kepada papanya terkait akan hal itu. Nah, sementara Mona ini masih saja nih guys ya berusaha untuk menelpon, ya dia berusaha untuk menelpon terkait ya Romi. Kenapa Romi itu tidak mengangkat telepon dia tadi? Padahal sudah dihubungin di chat, kenapa tidak dibales semacam itu. Nah, kemudian di situ karena mendapatkan telepon terus-menerus dari Mona, membuat Romi ini harus mengangkat teleponnya. Karena dia orang yang marah semacam itu kalau tidak diangkat. Ini pasti berhubungan dengan hal yang kematian kedua orang tuanya Safira. Makanya dia itu mau diajak ketemuan, mau kerjasama semacam itu. Nah, kemudian di situ karena Romi sudah mengangkat teleponnya, kemudian Mona ini langsung bertanyakan di mana keberadaan Romi saat ini. Kenapa dia dihubungi susah banget, di chat kenapa tidak dibalas. Nah, kemudian Romi bilang bahwa dia itu masih ada di jalan tadi, makanya belum bisa untuk mengangkat tadi. Nah, kemudian di situ nih guys ya, dengan to the point langsung saja di situ ada Mona yang ngajak Romi untuk ketemuan di perusahaannya Mona. Nah, kemudian di situ ternyata tidak bisa karena ada urusan yang sangat penting, ya. Dan di situ nih guys ya, Romi bilang bahwa dia itu ada ketemuan ya dengan seseorang di Brown Cafe. Nah, Brown Cafe dengan perusahaannya Mona kan dekat. Kenapa tidak setelah dengan Brown Cafe ke perusahaannya Muna? Tidak bisa karena ada urusan yang sangat urgent. Kalau mau besok saja semacam itu. Jadi besok akan ketemu dengan Mona. Nah, Mona semakin marah nih guys ya, karena memang tidak diajak ketemuan, pasti ada yang sangat penting. Makanya dia berusaha untuk membuntuti Romi di Brown Cafe. Nah, kemudian sementara itu nih guys ya, Rafael ini juga menanyakan nih guys ya, karena papanya tidak bisa menjawab, ini pasti berhubungan dengan wanita lain atau selingkuhan. Pasti karena adanya selingkuhan yang buat papanya itu jadi lupa dengan keluarganya dan membuat perusahaan baru atas nama Danisa Mandiri. Nah, kemudian ini kesempatan yang paling pas buat Papa Gunawan untuk menceritakan semuanya terkait Danisa Mandiri, di mana perusahaan itu mau diberikan kepada Safira dan Dania. Dan di situ nih guys ya, ketika mau menceritakan tentang hal itu nih guys ya, dia belum sempat. Kenapa? Karena Rafael ini ternyata ada urusan dengan Romi. Di samping itu nih guys ya, ada Rafa yang terus menekan papanya untuk menceritakan semacam itu loh guys ya. Karena di satu sisi nanti kalau diceritakan ini jangan jadi masalah, namun kalau tidak diceritakan papanya digosipin bahwa dia itu punya selingkuhan, punya wanita lain, makanya bikin perusahaan baru, memberikan semua asetnya ke perusahaan yang baru. Ini yang jadi masalahnya. Tiba-tiba ada Romi yang datang, jadi nggak sempet tuh ya kan, nggak sempat cerita kepada anaknya terkait Danisa Mandiri karena Romi datang. Kedatangan Romi membuat Papa Gunawan tentu saja sangat marah. Karena berurusan dengan Romi itu membuat saja masalah baru semacam itu. Makanya membuat papanya ini, Papa Gunawan sangat kesal kepada Romi. Kenapa Romi itu bekerja sama dengan anaknya? Romi itu bukanlah orang baik. Dia akan memberikan masalah yang besar kepada anaknya kalau anaknya itu masih berhubungan dengan Romi. Sudah dikasih tahu bahwa jangan berhubungan dengan Romi. Nah, kemudian membuat dia marah semacam itu loh guys. Nah, kemarahan papanya itu berusaha untuk diredam anaknya Rafael karena ada urusan yang sangat urgent, yang sangat penting sekali yang harus dilakukan dengan sesegera mungkin. Nah, di situ sebenarnya Romi itu kurang disukai dengan Rafael karena Rafael itu seharusnya kan berbincang dulu dengan papanya sampai selesai baru dia datang. Kenapa kok dia mudah muncul semacam itu loh guys. Dan di situ papanya ini sangat khawatir dengan anaknya. Kenapa? Ada usaha apa? Ada urusan apa? Kenapa dia berbincang-bincang dengan anaknya? Dan di situ Rafael marah kepada Romi dan membawa Romi itu kabur semacam itu. Dan Romi ini nih guys yang mau menyelesaikan masalahnya, bahwa di situ dia bilang kalau misalkan anak buahnya gagal untuk menghancurkan
ya melenyapkan Yuda semacam itu. Nah, kegagalan Romi ini tentu saja tidak diterima baik oleh Rafael karena walau bagaimanapun Rafael itu mintanya Romi itu berhasil untuk menghancurkan, melenyapkan Yuda sesegera mungkin. Namun di situ nih guys ya, karena dia tidak berhasil makanya dia memberikan uangnya semacam itu. Karena uangnya diberikan ini maksudnya apa? Membuat Rafael semakin marah kepada Romi. Kenapa? Kan sesuai dengan kesepakatannya bahwa dia berhasil mencelakakan Yuda semacam itu loh guys. Dan kemudian di situ papanya melihat kenapa di situ anaknya main mukul kepada Romi untuk bilang kepada anaknya tidak usah main tangan semacam itu. Nah, kemudian di situ terkait uang ya semacam itu, terkait hutang ya semacam itu, dan kemudian uangnya bisa diberikan kepada anaknya. Di pikiran papanya ini berkaitan terkait hutang, padahal di situ anaknya mau melenyapkan ya Yuda semacam itu, dan itu yang tidak tahu. Papanya nggak tahu semacam itu. Ketika papanya ini mengajak anaknya itu pulang dan membahas Danisa Mandiri itu di rumah, ternyata tidak bisa karena di situ Rafael mau berurusan dengan Romi karena urusannya belum selesai. Dan di situ papanya semakin curiga. Nah, sementara di situ Mona berusaha untuk ke Brown Cafe untuk mengetahui kebenarannya apa yang dibicarakan Romi. Kira-kira Romi bicara dengan siapa? Nah, kemudian di situ nih guys ya, Rafael berusaha untuk terus membuntuti Romi. Ternyata Romi itu belum menyelesaikan misinya, makanya dia marah betul dan berusaha untuk menonjok Romi. Gitulah, padahal uangnya kan sudah dikembalikan oleh Romi. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Rafael tidak mau jika uangnya hanya dikembalikan saja karena sesuai dengan kesepakatan awal bahwa di situ bisa nggak bisa dia harus melenyapkan Yuda. Walaupun di situ sebenarnya Romi itu punya ya marah betul kepada Yuda yang membawa istrinya kabur, namun di satu kesempatan dia juga disuruh oleh Rafael untuk menghancurkan, melenyapkan Yuda. Ternyata dia gagal. Nah, di situ nih guys ya, obrolan mereka berdua tentu saja didengar oleh istrinya Mona di situ tanpa disadari Rafael di situ nih guys ya. Dan ternyata istrinya itu mendengar bahwa Yuda itu mau dilenyapkan suaminya melalui bantuan dari Romi. Makanya Romi ini mau ketemuan, dan Romi ini nih guys ya, itu akan melaksanakan itu.